Pernah kebayang nggak gimana kalau pemerintah dan perusahaan besar bekerja sama untuk mengubah nasib ribuan keluarga? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah proyek perumahan yang luar biasa di Kabupaten Kudus. Ini bukan cuma cerita tentang membangun rumah loh, tapi soal membangun kembali harapan. Setiap rencana besar itu kan pasti dimulai dari sebuah visi ya. Dan untuk Kabupaten Kudus, visinya keren banget, menuju masyarakat Kudus yang sejahtera, harmoni dan takwa. Ini bukan sekedar kata-kata indah di atas kertas, tapi sebuah janji untuk masa depan yang lebih baik. Pertanyaannya, gimana cara mewujudkan visi semulia ini? Tapi, ya itu dia, selalu ada tantangan. Apa sih yang jadi penghalang terbesar antara visi yang hebat ini dengan kenyataan yang dialami ribuan keluarga di sana? Yuk, kita lihat lebih dalam. Jawabannya ada di angka ini, 5.257. Angka ini bukan sekedar statistik biasa. Ini adalah jumlah nyata keluarga yang butuh banget rumah yang aman dan layak di Kudus dalam 5 tahun ke depan. Sebuah tantangan yang, wow, gede banget. Dan pastinya butuh solusi yang nggak biasa juga. Oke, jadi di balik angka tadi sebetulnya ada krisis perumahan yang nyata. Sekarang kita akan coba pahami apa sih yang dimaksud dengan rumah tidak layak huni, dan kenapa masalah ini jadi begitu genting. Menurut laporan pemerintah, ada 3 masalah utamanya. Pertama, banyaknya jumlah rumah tidak layak huni atau biasa disingkat RTLH. Kedua, kondisi sanitasi yang jujur aja nggak aman. Dan ketiga, ini yang paling terasa, adalah tumpukan backlog perumahan terutama untuk keluarga berpenghasilan rendah. 3 masalah ini tuh saling kait-mengait, jadi solusinya juga harus terintegrasi. Tapi di tengah tantangan yang berat ini, lahirlah sebuah ide yang brilian. Inilah yang disebut kemitraan untuk masyarakat. Sebuah momen di mana pemerintah dan pihak swasta memutuskan untuk, oke, kita kerjakan ini bareng-bareng. Dan inilah solusinya, sebuah kemitraan publik swasta. Jadi, pemerintah Kabupaten Kudus menggandeng perusahaan besar PT Jarum lewat program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Ini semua tentang menyatukan kekuatan untuk mempercepat kemajuan. Nah, grafik ini menarik banget loh. Ini menunjukkan siapa saja yang berperan. Lihat deh, masyarakat sendiri ternyata kontribusinya paling besar, 42%. Tapi coba perhatikan potongan yang 9% itu. Kelihatannya kecil ya, tapi jangan salah. Ini adalah peran super strategis dari LSM dan CSR seperti PT Jarum. Mereka membawa sumber daya dan keahlian yang mungkin nggak dimiliki pemerintah. Rencana sudah matang, sekarang waktunya eksekusi. Di bagian ini kita bakal lihat gimana mereka benar-benar turun ke lapangan, melakukan survei untuk mencari dan menemukan keluarga mana yang paling butuh bantuan. Ini bukan kerja di belakang meja lagi. Semua ini bergerak berdasarkan mandat resmi dan prosesnya cepat. Dimulai Agustus 2025, Gubernur Jateng mengalokasikan dana. Terus, tanggal 9 Februari 2026, Bapperida Kudus langsung keluarin surat tugas. Dan hebatnya, di hari yang sama, tim survei langsung diterjunkan ke Kecamatan Dawe. Ini birokrasi yang gercep. Dan lihat siapa saja yang ada di dalam timnya. Ini benar-benar cerminan kolaborasi. Ada orang dari Pemkab Kudus, tim CSR PT Jarum, vendor konstruksi, sampai perangkat kecamatan dan desa. Semua pihak dilibatkan, dari level atas sampai paling bawah. Keren banget. Supaya kerjanya efektif, mereka nggak asal jalan. Mereka bentuk 2 tim khusus untuk menyisir rumah dan fasilitas sanitasi di 5 desa target, Lau, Margorejo, Samirejo, Puyoh, dan Cendono. Pendekatannya sangat terfokus biar hasilnya maksimal. Jadi, apa yang tim ini temukan di lapangan? Nah, bagian ini mungkin yang paling menyentuh. Kita akan melihat kenyataan pahit yang ada di balik pintu rumah-rumah yang disebut tidak layak huni itu. Tapi sebelum kita lihat temuannya, kita pahami dulu tujuannya apa. Yaitu, mengubah RTLH atau rumah tidak layak huni menjadi RSLH, rumah sederhana layak huni. Bedanya apa? Ini bukan sekedar renovasi, tapi sebuah lompatan kualitas hidup. Dari yang tadinya mungkin cuma bisa bertahan, menjadi bisa hidup dengan lebih layak dan bermartabat. Dan inilah kondisi nyata yang mereka rekam. Coba bayangkan, dindingnya dari tanah liat yang sudah retak-retak, lantainya masih tanah, atapnya dari bambu yang sudah lapuk, banyak rumah bahkan nggak punya listrik atau akses air bersih. Ditambah lagi, sanitasi yang jauh dari kata aman, dan bahkan status kepemilikan tanahnya pun kadang nggak jelas. Ini bukan cerita, ini kehidupan sehari-hari mereka. Oke, setelah semua data yang memilukan ini terkumpul, pertanyaannya adalah, terus gimana? Bagaimana data ini diubah menjadi sebuah harapan baru? Yuk kita lihat langkah-langkah selanjutnya yang akan mereka ambil. Prosesnya sangat jelas dan transparan.
Pertama, semua data survei dianalisis oleh tim. Kedua, pemilihan penerima bantuan tentunya berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Ketiga, hasilnya diumumkan secara terbuka ke publik. Dan yang terakhir dan paling ditunggu, tahap keempat, konstruksi dan renovasi dimulai. Ini adalah alur kerja yang mengubah data menjadi dinding, atap, dan masa depan yang baru. Nah, kisah dari Kudus ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar. Bisakah model kemitraan inovatif antara pemerintah dan swasta seperti ini menjadi sebuah standar baru, menjadi cetak biru untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang rumit, bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin juga di tempat lain? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan bersama.